Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du. Sahabat muslimin rahimakumullah. Di alam ruh manusia sudah bersaksi kepada Allah. Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Hai hamba, saksikanlah apakah aku ini adalah Tuhanmu? Iya, kami menyaksikan. Persiapan roh yang akan diberangkatkan ke alam dunia. Allah tiupkan ke dalam rahim ibu. Lahir, berproses. Dalam proses menjalani kehidupan, banyak orang yang tetap istiqomah dengan sumpahnya di hadapan Allah, bahwa dia memang mengakui Allah lah Tuhan. Tuhan yang menciptakannya, Tuhan pencipta alam semesta, dan Tuhan yang patut disembah, yang tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah. Ingat sahabat, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada agama kecuali Islam. Mencari agama lain di luar Islam tertolak. Murtad dari Islam neraka. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hanya satu. Agamanya sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad hanya satu. Islam. Tidak ada perubahan. Kitab yang dia turunkan dari segitu banyak Nabi dan Rasul ada 4. Kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Zabur, Taurat, Injil, dan sempurna semuanya di dalam Al-Quran. Dan tidak ada lagi kitab yang boleh berlaku kecuali Al-Quran. Tidak ada. Kalau ada orang memunculkan kitab suci yang lain, Al-Quran menolaknya. Kalau ada orang yang mengatakan ada Tuhan yang lain kecuali Allah, ada Tuhan yang lain selain Allah, tertolak. Pada saat yang sama, dia pasti bukan seorang muslim. Dia pasti orang yang kufur, orang yang kafir. Boleh jadi dia musyrik, boleh jadi juga dia adalah ateis, boleh jadi dia semuanya. Baik sahabat, proses pertama kehidupan kita di alam ruh adalah bahwa kita sudah mengakui bahwa Allah lah Tuhan. Dan itu ketika kita lahir menuntut sebuah konsekuensi agar kita mewujudkannya dalam tindakan. Tindakan pertama, aku beriman kepada Allah. Maka orang-orang yang lahir dalam keadaan tidak Islam, dia dituntut untuk beriman kepada Allah. Syahadatnya dengan menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan pesuruh Allah. Sah, resmi, nyata, dia Islam, dia hamba Allah. Ketika dia tidak bersyahadat seperti ini sahabat, dia bukan seorang muslim. Lalu bagaimana yang lahir dari rahim ibunya? Bukankah ibunya Islam? Ya, secara faktual, secara garis keturunan otomatis dia Islam. Sekalipun dia tidak bersyahadat. Tapi sahabat harus dipahami, jika selama hidupnya sampai akal aktif di dalam otaknya, ilmu pengetahuan datang, dakwah sampai kepadanya dan dia menerimanya, dia pernah mendengarnya, dia paham, tapi dia menolak bersyahadat. Dia menolak bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Padahal KTP-nya sudah jelas Islam. Maka hanya KTP-nya lah yang Islam. Dia tidak Islam. Dia kufur, dia kafir. Tahukah kita apa perbedaan seorang muslim mukmin dengan orang kafir? Adalah ketika dia menolak satu ayat saja dari Al-Quran.
adalah ketika dia tidak melaksanakan sholat, tidak menyembah Allah. Dan ketika dia tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini termasuk kufur. Kufur itu artinya ingkar. Mengingkari Allah. Berpaling dari nikmat yang Allah berikan. Ini bukan dari Allah, ini hasil kerja keras saya. Kufur, sahabat. Boleh jadi kafir. Tidak mau sholat, artinya tidak mau menyembah Allah. Ya jelas kafir, sahabat. Tidak mau mengaku Allah sebagai Tuhan, ya kafir, sahabat. Kok ada bahasa yang lain? Gak usah disamarkan, sahabat. Sikapnya jelas, maka hukumnya jelas. Kan begitu. Oh, saya masih ragu-ragu. Kita bimbing. Nah, sekarang kita pahami bahwa di awal kehidupannya, di alam ruh, dia sudah dituntut untuk itu. Untuk menyatakan kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan. Nah, di dunia dia harus buktikan. Kalau memang benar bahwa dia sudah bersaksi, maka di dunia dia harus buktikan bahwa memang benar Allah itu adalah Tuhan. Maka dia harus buktikan dengan syahadat. Itu jalan pertama. Jalan kedua, dia harus buktikan dengan perbuatan. Apa itu? Menyembah Allah. Kata Allah Ta'ala, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku ini Tuhan. Aku ini Al-Khaliq, penciptamu, pencipta sekalian alam. Dirimu, kebutuhanmu, aku semua yang sediakan. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Wah, ini sudah fi'il amar. Ini perintah. Menolak perintah, kufur, kafir. Maka seorang yang sudah bersaksi di hadapan Allah di alam ruh harus menunjukkan dengan sikap dan perbuatannya bahwa pengakuannya bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah, dia buktikan dengan dia sholat. Perintah Allah yang tegas terhadap sholat apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maka tegakkanlah Allah sholat untuk menyembah aku. As-sholatu lidzikri. Tegakkan sholat untuk menyembah aku, kata Allah. Untuk mengingat aku, kata Allah. Bagaimana cara paling efektif dan paling dikehendaki Allah dan paling sempurna? Zikir yang paling sempurna dalam mengingat Allah. Bentuk zikir yang paling sempurna di dalam mengingat Allah adalah sholat. Di dalam sholat ada gerakan, ada pujian kepada Allah, mengingat Allah. Ada doa, ada bacaan Al-Quran, ada sholawat kepada Nabi, ada kerendahan diri di sana. Masya Allah. Dan bentuknya sangat sederhana, simpel dan sebentar saja. 5-10 menit. Dan untuk itu kita, karena memang harus menghadap Allah yang maha suci, kita diminta juga untuk mensucikan diri kita. Karena apa? Tidak layak yang maha suci dihadapi dengan kekotoran pikiran, kekotoran batin, kekotoran dosa, kekotoran badan dari, ya mungkin belum mandi masih bau-bau, ya bersihkan dulu badan kita. Karena kita mau menghadap Allah yang maha suci. Proses kehidupan kita yang kedua, bahwa kita dituntut untuk membuktikan kesaksian itu dengan perbuatan. Dan kemudian ada syariat Allah yang harus dipatuhi yang lain. Syariat apa? Syariat bahwa ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Jangan dicampur adukkan. Jangan dibuat jadi remang-remang. Ini subhat, ini mutasyabihat, ini ayat yang muhkamat. Barang siapa yang terjerumus pada hal-hal yang meragukan, dia bisa terjerumus langsung ke dalam hal yang buruk itu, sahabat. Maka diharamkan bagi kita untuk bermain-main di wilayah yang abu-abu ini. Kita sudah diberi akal dan ilmu, pengalaman, wawasan, dan untuk bisa saling bertukar pikiran, mencari nilai-nilai kebenaran Allah. Jadi ada yang sudah nyata Allah katakan dengan tegas, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Tapi di antaranya ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Jangan mengikuti yang mutasyabihat, ikut saja yang muhkamat, yang sudah jelas-jelas.
Yang mutasabihat diputuskan oleh orang-orang yang berilmu. Bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak. Nah, jadi ada syariat, sahabat. Ya, syariat agama Allah. Islam. Apakah Islam itu? Bahwa dia menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa, menjalankan ibadah haji, bahkan umrah, berinfak, berbuat baik, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini proses kehidupan kita. Dituntut di dalam proses kehidupan kita itu tetap mengacu, berpedoman, dan menjadikan Al-Quran sebagai syariat kehidupan, hukum, undang-undang kita, way of life. Bahkan lebih daripada itu, menjadikan Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, falsafah hidup, pandangan hidup kita. Al-Quran, sahabat. Al-Quran. Al-Hadis akan melengkapi dan memberikan penjelasan dan memberikan contoh dari sikap-sikap Nabi dan tindakan Nabi. Ini proses yang kedua. Lalu kemudian, mari kita lihat. Adakah ketika di dunia manusia masih bersumpah? Iya, lihat pedagang. Iya kan? Untuk meyakinkan pembeli, calon konsumennya. Ini harganya 100.000, modal saya 99.000. Berarti selisih 1.000. Untung saya cuma 1.000. Boleh jadi benar, tapi boleh jadi juga ternyata modalnya cuma 35.000. Dia mau ambil untung lebih banyak. Ada yang mau ngambil 100%, ada 200%. Bagaimana, sahabat? Ada orang bersumpah untuk memajukan usahanya, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada orang bersumpah, tidak, saya tidak salah, Pak, saya tidak melakukan ini. Benarkah? Boleh jadi benar. Boleh jadi juga untuk menutupi kesalahannya dan meyakinkan orang lain yang memeriksanya. Dia mengatakan, saya bersumpah, demi Allah, bukan saya pelakunya. Si anu, dia tuduh pula orang lain. Masya Allah. Tapi boleh jadi juga orang yang dia tuduh itu memang dia pelakunya. Tapi karena tidak ada alat bukti yang ada padanya, cuma dia sendiri, maka dia mengalami kesulitan untuk membuktikan. Baik, kita masuk ke yang negatifnya. Bagaimana kalau ternyata orang ini bersumpah palsu? Ada juga orang bersaksi dengan sumpah palsu. Dia nggak tahu nih orang baik. Nggak kenal sama sekali. Cuma dia pengen berprasangka saja. Apakah mayit ini adalah orang yang baik? Ya, baik. Padahal dia nggak tahu. Ada ulama mengatakan itu boleh. Kita berprasangka baik saja. Karena boleh jadi pasti ada kebaikan yang dia buat. Tapi ada ulama yang mengatakan, bagaimana kita mau mengatakan dia orang baik? Dari sejak kecil anak ini tahu bahwa dia ini adalah orang jahat. Dari kecilnya sudah jahat. Sampai dia mati, gak pernah sholat nih orang. Bajingan ini di kampung ini. Masya Allah. Ya, ini perbedaan pendapat yang boleh jadi kita ikuti salah satunya. Gak ada masalah, sahabat. Ya kan? Ya, kan pasti tetap akan ada perbuatan baik masa kecil dia. Anak kecil masa gak pernah berbuat baik? Pasti ada kebaikannya kan? Tapi mungkin yang dimaksud di dalam pertanyaan, apakah adalah mayit ini orang baik? Yang dimaksud adalah sesudah dia dewasa, ketika dia sudah berakal. Dan mungkin orang ini nggak pernah baik. Mungkin begitu dia berakal, pada saat itu dia sudah melakukan hal-hal yang buruk, nggak pernah dibimbing orang tuanya. Hidup di jalanan dengan segala macam kemaksiatan dan kemungkaran. Jangan-jangan pada saat itu dia sudah murtad. Entah bagaimana ada yang menduga dia udah masuk Islam lagi. Begitu dia masuk Islam, atau dia hanya diduga sebagai orang Islam. Kita nggak tahu, kita bilang juga dia baik. Padahal dia mati dalam keadaan kafir. Atau sekurang-kurangnya dia mati dalam kemaksiatan. Zahirnya mungkin orang menyaksikan dia muslim, karena mungkin orang melihat kesaksiannya menjadi muslim. Tapi kan orang banyak ya, habis masuk Islam, ya dia masih melakukan kemaksiatan. Bagaimana kita mau mengatakan dia orang baik? Maka ada ulama yang berpendapat, kalau kita tidak tahu persis bagaimana orang ini, ya memang tidak ada bukti sama kita. Kita pun tiba-tiba ada di masjid, tahu-tahu ada orang yang menyolatkan jenazah. Ya udah, kita nimbrung aja ikut sholat mendoakan. Timbul pertanyaan seperti ini, semua jawab baik, kita jawab juga baik. Bagaimana hukumnya? Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, sahabat.
Ya kan? Ya, kalau kita mau yang tegas-tegas saja, kalau kita nggak tahu ya bilang sajalah. Dia, ya nggak usah lah kita bilang tidak baik orang kita nggak punya bukti juga. Ya kita diam saja. Diam kan bukan berarti kita membantah atau menjelekkan orang ini, kan tidak ya. Tapi bukankah semua yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Kenapa kau bilang dia orang baik? Apa yang kau ketahui tentang dia? Ya kita nggak tahu. Lalu kenapa kau bilang dia baik? Nah ini kan jadi masalah sahabat. Apakah ini termasuk kesaksian palsu? Wallahu a'lam. Ada yang berpendapat ya kesaksian palsu. Tapi ada juga yang tidak. Ada yang bilang ya wallahu a'lam. Kenapa? Karena nanti akan dikembalikan kepada Allah juga semua kan. Ya semua akan dikembalikan kepada Allah juga. Jadi sahabat, ada orang yang bersaksi dalam kehidupan dengan segala macam trik dan intriknya. Lalu ada yang disebut dengan sumpah jabatan. Nah sahabat, untuk jabatan kecil saja orang gila-gila sumpah. Hanya untuk jadi pengurus organisasi disumpah. Masya Allah. Menurut saya sahabat, gak usah lah. Sumpah itu berbahaya. Berjanji, gak usah lah sahabat. Cukuplah kita bertekad membuat perencanaan yang baik. Kenapa? Ya sumpah itu kan menjadi hutang, menjadi janji kita. Dan itu kepada Allah. Bukan hanya kepada manusia. Kita mengambil alih tanggung jawab umat. Hanya menjadi pengurus organisasi. Kita paham nggak bagaimana sumpah ini begitu dahsyatnya? Kalau dalam Al-Quran, nggak ada satu makhluk pun yang bersumpah kecuali Allah. Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha. Semua sumpah-sumpah itu Allah yang ucapkan. Kita berani-beraninya bersumpah. Bolehkah manusia bersumpah? Boleh. Boleh saja sahabat, tapi dengan pertimbangan tertentu. Ya kan, misalnya sumpah jabatan, tentu dia harus disumpah karena bagaimana masyarakat mau menuntut dia kalau dia tidak mempunyai sumpah, tidak punya janji. Dia akan mengatakan, loh saya nggak pernah janji kok. Saya kan nggak bilang begini begitu. Mengapa saya harus dituntut melaksanakan ini dan itu? Nah, itu persoalannya sahabat. Ya, logika berpikirnya kan sederhana. Betul tidak? Itu makanya orang bersumpah kalau untuk sumpah jabatan. Tapi kalau cuma setara organisasi, saya khawatir ya kalau saya komen mengatakan ya orang pantang tak top semua. Pengen top supaya seperti pejabat kelihatannya. Nanti mereka marah pada kita ya. Saya ya ulama kita lah yang akan menjawab hal-hal yang demikian ini. Ya kan? Artinya forum yang saya sediakan ini tidak cukup untuk membahas kajian seperti itu. Tapi yang pasti sumpah itu bukan sesuatu yang main-main. Oleh sebab itu, jangan munculkan sumpah jika tidak mampu kita memenuhinya dan tidak cocok wadahnya untuk menampung sumpah dan janji itu, karena belum tentu kita mampu melaksanakannya. Kenapa? Orang untuk mampu melaksanakan itu kan harus ada triggernya, ada pemicunya, ada stimulusnya. Misalnya pejabat dia digaji, ya dia bisa bekerja keras untuk itu. Kalau cuma seorang pengurus organisasi dituntut mesti mengerjakan ini, itu, dan lain sebagainya, sedangkan itu kan kegiatan sosial saja, ya kan? Kepedulian saja. Tapi kita harus dituntut mengerjakan ini dan itu. Wah, itu kan berbahaya sahabat. Kalau nggak mampu kita kerjakan, masa kita disalahkan? Memang kita dapat apa? Kan kira-kira begitu. Jadi jangan, menurut hemat saya ya. Hemat saya begitu. Ya, saya tidak mau mengatakan pantang tak top lah. Tapi yang lebih tepat itu mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Nah, orang yang paling pantas diberikan sumpah itu adalah orang-orang yang menerima jabatan dan amanah sebagai pejabat publik, pejabat negara. Ya, karena mereka menerima fasilitas dan karena keberaniannya menerima amanah, dan untuk itu semua mereka mendapat kemuliaan, kehormatan, bahkan dan diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu. Lebih dari sekedar menerima gaji, sahabat. Misalnya polisi bisa nangkap orang, bisa mukul orang, bisa nembak orang, bisa membunuh orang. Loh, kok polisi membunuh orang? Loh, penjahat lari, dia tembak, bunuh orang nggak tuh? Legal nggak? Ya yang melegalkan kan undang-undang yang dibuat oleh manusia.
Di hadapan Allah legal nggak itu? Belum tentu, sahabat. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim, dipancung, dibunuh, legal nggak? Legal di hadapan manusia. Tapi hukum Islam apakah seperti itu? Nah, dengan sumpah orang dituntut untuk melakukan pekerjaan, tanggung jawab, dan kemenangannya sesuai dengan apa yang memang diamanahkan kepadanya. Jangan abuse of power, melebihi kewenangannya, tidak boleh. Itu zalim. Tidak adil dalam memutus suatu perkara, zalim. Tidak mengurus rakyatnya, zalim, sahabat. Tidak amanah, itu zalim. Ya. Korupsi, zalim. You minta uang pada masyarakat, padahal Anda sudah digaji, zalim. Itu kan pemerasan. Itu kan pungli. Oh, saya kan nggak minta, saya diberi saja. Itu gratifikasi. Masuk dalam undang-undang anti korupsi. Nah, karena berat tugas dan tanggung jawab itu, dituntut dia untuk mampu melaksanakan itu secara baik dan benar, maka dia disumpah. Dan supaya dia mampu mengerjakan itu, termotivasi mengerjakan semua itu, ya, walaupun dia akan mendapat kemuliaan dan kehormatan, dia diberi gaji. Bahkan gajinya lebih dari cukup, sahabat. Kita aja kadang-kadang bisa makan nggak makan dalam hidup ini. Dia nggak mungkin makan nggak makan. Dia kerja nggak kerja, ya tetap makan. Tapi kalau kita makan nggak makan tuh boleh jadi, sahabat. Nggak punya duit mau makan apa? Kalau dia tiap bulan gaji terus, ya kan? Kerja nggak kerja kan digaji. Itu pejabat-pejabat negara. Mulai dari Kepling sekarang ini sampai presiden digaji. Dari siapa? Dari uang rakyat, sahabat. Pajak rakyat dikutip. Mereka disumpah. Lalu mereka mengingkarinya. Berpaling dari sumpah itu. Padahal mereka dalam bersumpah menyebut nama Tuhan. Ketika mereka menyebut nama Tuhan, mereka sedang ingat kepada Tuhan. Pada saat itu mereka beriman. Tapi ketika mereka mengingkarinya, maka pada saat itu mereka mengingkari sumpahnya, mengingkari Allah. Ketika mereka bersumpah, ingat, sumpah jabatan. Sumpah ketika beraktivitas dalam kehidupan seperti pedagang yang bersumpah tadi. Lalu sumpah pertamanya di alam ruh. Dia ingkari semua. Dia berpaling dari sumpah-sumpah ini. Ada syariat Allah, dia buat syariatnya sendiri, dia buat undang-undangnya sendiri. Dia buat ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Pencuri, kata Allah dan Rasulnya, potong tangannya. Koruptor itu, potong tangannya. Oh enggak, penjarakan aja. Berapa tahun? 4 tahun, sahabat, belum lagi remisi, tinggal setahun, Masya Allah. Itu pun kehidupannya kayak seperti di luar seperti kita juga. Hukuman apa itu? Dia buat undang-undangnya sendiri. Dia tolak hukum Allah. Dia buat hukumnya sendiri. Padahal Allah sudah mengatakan, "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang memutus, melakukan sesuatu, bertindak, berpikir, mengatakan sesuatu, berhukum tidak sesuai dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan keputusan-keputusan sebagaimana keputusan Allah, sesuai dengan perintah, petunjuk Allah di dalam Al-Quran, dan bagaimana juga di dalam Al-Hadis, maka nyata dia orang yang ingkar, menolak hukum Allah, berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran, mengkhianati syariat. Sahabat, ini zikir kita kepada Allah dalam bersyariat. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai syariat, agamanya sebagai syariat, berbangsa, bernegara, bahkan dalam kehidupan pribadinya, dia sedang menolak hukum Allah. Kenapa? Karena kalau dia tidak pakai hukum Allah, dia pakai hukum siapa? Ya pasti hukum dia sendiri dong. Emangnya hukum kita memang lebih baik dari hukum Allah? Masa iya hukum kita lebih baik dari hukum Allah? Kita hanya boleh membuat undang-undang, peraturan, ya, maaf, yang tidak ada dalam Al-Quran, tetapi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang boleh. Kalau bertentangan, itu berpaling, itu menolak, itu kufur, itu menentang, itu melawan Allah. Sahabat, itu berpaling, sahabat. Itu mengingkari sumpah-sumpah kita mulai dari alam ruh. Kita
bersumpah lagi di dalam kehidupan nyata kita. Kita bersumpah lagi ketika kita menerima jabatan. Sumpah kita melawan sumpah kita yang pertama. Masya Allah, sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kehidupan kita jika kita mengingkari sumpah kita di hadapan Allah? Konsekuensi kita ketika kita mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka kita harus tahu, paham bahwasanya Allah itu punya syariat dan Allah menyuruh kita. Karena pertanyaannya adalah, bukankah kau sudah mengaku bahwa aku ini Tuhanmu? Iya, kami sudah mengakui. Nah, sekarang kau sudah mengakui, ingat, aku punya peraturan, aku punya syariat, patuhi ya. Kan begitu, sahabat. Setan tidak mau patuh kepada Allah. Disuruh sujud menghadap kepada Adam, sujud kepada Allah, tapi wajah menghadap kepada Adam. Gak mau setan, sahabat. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka enggan, kufur, takabur mereka, sombong mereka. Mereka termasuk orang-orang yang menolak firman Allah, perintah Allah, syariat Allah, agama Allah. Menolak. Padahal tadinya ngaku Allah itu Tuhan kan. Bahkan nyembah Allah itu, berzikir itu kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika disuruh sujud kok nggak mau. Harusnya apapun yang Allah katakan, sami'na wa ata'na. Ketika nerima yang enak menurut dia, sami'na wa asoina, kami dengar, kami taati, tapi nggak bisa lah kami laksanakan. Wah, udah enak kali ngomong kayak gitu ya. Ada yang tegas-tegas, kami menolak. Waduh, dengan gayanya kayak dia ini orang yang kebal kalau dimasukkan ke kawah gunung api ya. Enggak lah, sahabat ya. Jangan, sahabat. Jangan lawan Allah Ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dari hukum-hukum Allah, dari perintah Allah, dari Al-Quran, dari syariatnya, dari berzikir kepadanya. Wah, zikir aja nggak mau. Menyebut nama Allah aja nggak mau. Pikirannya kosong. Ketimbang ingat Allah, bagus ingat yang lain. Jangan-jangan maksiat. Jangan-jangan mikirin besok gimana nih. Korupsi apa lagi yang harus dilakukan. Maksiat apa lagi yang mau dilakukan. Masya Allah. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka akan kami adakan setan yang akan menyesatkannya. Ya pasti, sahabat. Gak mungkin setan mengajak Anda ke jalan yang benar. Itu omong kosong. Kalau dia ajak, itu pasti tipuan. Dia pasti akan belokkan. Ingat, setan tercampak dari sorga itu karena tipuan iblis. Tipu muslihatnya luar biasa. Ya, jadi kita harus paham siapa yang sedang kita hadapi. Dia lawan kita, bukan kawan kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan itulah kata Allah yang akan menjadi temannya dan akan menyertainya. Jangan-jangan dia akan menyertai kita sampai sakaratul maut kita, sahabat. Sehingga ketika kita mati, ternyata kita tidak sedang beriman kepada Allah. Jangan-jangan ketika kita mati, setan menyesatkan kita sehingga kita mati kafir. Dia bisikkan kepada kita, haus ya? Dia berikan kita air minum. Tapi dia beri saran, jangan minum dulu. Bilang, aku yang menolongmu, aku yang menyelamatkanmu. Betul kan? Kan saya yang kasih minum. Mau minum? Mau. Baik. Tunggu dulu. Kalau yang menolong itu namanya siapa? Siapa yang bisa menolong? Memang manusia bisa menolong kamu? Tidak bisa. Lalu siapa? Tuhan. Nah, aku siapa? Ya, Tuhan. Nah, bilang, aku Tuhan. Minum pada saat yang sama. Iya, engkau adalah Tuhanku. Katanya kepada si iblis. Diminum. Masya Allah. Bahkan barangkali belum sampai air itu. Tapi kalimat sudah selesai. Minum belum diteguk. Saat yang sama malaikat Israel datang mencabut. Mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan musyrik. Karena pada dasarnya dia adalah Islam. Tapi pada saat sakaratul maut, dia mengakui bahwa setan itulah Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat, ini bukan perkara mudah.
Tidak ada manusia yang bebas dari salah, dosa, khilaf. Tidak ada. Yang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanyalah karena ada ucapan Nabi yang mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah olehmu walau hanya sepotong ayat. Dan para ulama kita berpesan, tugas menyampaikan firman Allah bukan hanya tugas ulama. Kita semua bisa melakukannya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Maka oleh sebab itu sahabat, saya yang mengatakan, pasti tidak lebih baik daripada Anda yang mendengarkan. Saya yakin Anda lebih mampu mengerjakan. Tapi saya lebih yakin lagi kalau kita bekerja sama dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Islam mulia raya akan dapat kita tegakkan. Dan kita bangga kalau agama kita lah yang tegak di bumi Allah Ta'ala ini. Sahabat, sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasr minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.